Halo, hai Deborah Lovers, kembali lagi bersama dengan Kak Marta. Dan kali ini di bulan Desember yang sangat meriah ini, karena kita memperingati Hari Raya Natal ya Pak Pendeta ya. Yes, benar sekali, Marta. Kalau boleh tahu, mungkin diperkenalkan dulu Ya, siapa namanya. ya halo Dianapura Lovers. Nama saya adalah Pendeta Bagus Heri. Jadi saya hari ini hadir di sini untuk berbincang-bincang dengan Kak Marta tentang Natal. Wah, asik sekali ya bincang-bincang kita karena kita sekarang di tanggal 23 Desember dan tentunya 2 hari lagi kita akan merayakan yang namanya Natal. Benar sekali. Nah, biasanya Pak Bagus Heri, Iya, Kak dalam Marta. perayaan Natal itu apa sih maknanya? Ya, kalau kita bicara Natal ya, Natal sebenarnya secara harfiah berarti kelahiran. Wah, Nah, kelahiran Sang Juru Selamat umat manusia yang memberi pengharapan di tengah-tengah dunia yang gelap dan yang sedang terpuruk. Nah, bagi mahasiswa atau masyarakat secara umum, Natal memiliki beberapa arti penting. Salah satunya adalah bagaimana sesungguhnya Tuhan memberikan pengharapan, jalan keluar sekalipun kita berada di tengah situasi sulit. wah. Iya. Jadi Tuhan hadir untuk memberikan kita solusi. Yes, karena Tuhan itu adalah Sang Maha Bijaksana. Jadi kalau kita mau mendapatkan solusi dari kehidupan kita, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Wah, tepat sekali ya Pak Pendeta ya. Karena emang di Natal ini tentunya itu sebagai wujud kita merayakan kehadiran atau kelahiran dari Tuhan Yesus sendiri ya Pak Pendeta ya. Iya. Nah, dari sana tentu saya sebagai pendeta menghayati itu secara rohani ya. Sebagai sesuatu yang sangat esensi. Namun dalam masyarakat yang lebih luas, saya melihat bahwa kelahiran Sang Juru Selamat ini mengingatkan semua orang bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu tidak jauh ya. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu jauh di sana. Iya. Betul, Tuhan juga ada di sana, tapi jangan lupa Tuhan juga ada di sini. Sangat dekat dengan kita sebab Dia Maha Hadir, Dia Maha Ada. Kehadirannya sangat dekat kepada siapapun juga yang merindukan hadirnya Dia. Dan untuk makna dari yang sesungguhnya dari perayaan Natal itu sendiri itu apa ya Pak Pendeta ya? Nah, Tuhan yang jauh kini menjadi dekat, sehingga semua orang dapat mengalami kehadiran Tuhan. Iya. Bahkan Tuhan itu berkenan hadir dalam kesederhanaan, Marta. Di tengah kehidupan sekarang ya, kalau kita lihat di media sosial dan lain sebagainya, yang sering di-endorse itu kan kehidupan yang sangat mewah ya. Iya benar. Yang sebenarnya sebagian besar orang tidak mengalami hal itu. Walaupun kita tahu, kita bisa aja flexing gitu. Merekam kita sedang ngopi di mana, sedang makan di mana, yang sebenarnya sangat jarang kita lakukan. Iya Atau betul. kita sedang menyewa fasilitas apa gitu. Orang menyebutnya flexing. Ya. Tetapi sebenarnya Tuhan berkenan hadir di tempat-tempat yang sederhana. Sehingga jikalau kita sungguh-sungguh ingin menikmati hidup, mencari arti hidup, jangan cari dalam kemewahan. Oke. Walaupun juga Tuhan tidak menentang kemewahan, tetapi Tuhan menentang hidup yang kurang bersyukur. Kalau kita dalam segala kesederhanaan kita, sesuai kemampuan kita, kita belajar menjalani hidup dengan bersahaja, Iya. secara katakanlah efisien, ya, tepat guna dalam berbagai hal. Nah, di situ sebenarnya hidup kita semakin berarti dan kita tidak akan kekurangan rasa syukur dalam hati kita. Iya benar banget sih ya Pak Pendeta ya karena Tuhan aja hadir di dalam kandang domba ya. Yes, dalam iman Kristiani, yang Maha Kuasa berkenan menggunakan tubuh manusia dan berkenan hadir, bahkan lahir sebagai bayi yang kecil di tengah kandang domba. Yang sangat sederhana ya. Sangat sederhana, merangkul masyarakat yang paling rendah untuk dibawa kepada kemuliaannya. Nah, para pendengar, para Dinefura lovers, apakah pernah merasa menjadi orang yang katakanlah sangat rendah mungkin dibanding orang lain, kurang dianggap, kurang bernilai? Ingatlah hal ini, bahwa Tuhan itu merangkul kaum yang paling rendah, kaum marginal, supaya mereka pun menikmati kemuliaan di dalam hadiratnya. Wah, mantap sekali ternyata makna dari perayaan Natal itu sendiri ya Pak Pendeta ya. Yes. Biasanya pada tanggal 24 dan 25 ini Pak Pendeta merayakannya seperti apa sih? Ya, biasanya kami di gereja, kami merayakan Natal utamanya
tanggal 24 dan 25. Iya. Tanggal 24 kami kenal dengan istilah malam Natal, ya, Christmas Eve. Nah, malam Natal ini memperingati malam lahirnya Sang Juru Selamat. Karena pada waktu itu, dalam sejarah, memang kelahiran Yesus Kristus itu pada malam hari. Mengapa dipilih pada malam hari? Karena malam itu menggambarkan kondisi dunia Yang gelap. yang dalam gelap. Apa maksudnya gelap? Dunia penuh kejahatan, Oke. dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Sang terang hadir di tengah-tengah kegelapan. Karena dengan hadirnya sang terang, maka kegelapan menjadi sirna. Itu yang 24, Kak Marta. Wah. Kalau yang 25, kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat. Iya. Bahwa dia sudah lahir. Dan kita merayakannya sepenuh seutuhnya. Ya, Iya. itu sebabnya tanggal 25 biasanya kalau secara ibadah kita pun juga lebih meriah. Ya. Iya, betul. Kalau yang 24 malam itu lebih syahdu biasanya. Tapi kalau 25 itu lebih meriah. Iya. Karena kita merayakan Sang Juru Selamat telah datang. Dia yang dinantikan selama ribuan tahun telah datang. Nah, demikian. Wah, jadi makna dari tanggal 24 itu mengapa dibuat syahdu Ya. dan juga tenang. Ya. Bahkan ada perayaan Malam Kudus. Yes. Itu memberikan makna yang sama seperti yang tadi Bapak sampaikan ternyata ya. Ya, benar sekali. Malam Kudus itu artinya malam suci, atau bisa juga malam yang istimewa, yang berbeda daripada semua malam yang pernah ada di sepanjang sejarah manusia. Bahkan sampai bumi ini kiamat, katakanlah begitu ya. Iya. Mengapa istimewa? Karena sang terang tadi itu hadir ke dunia. Semua bayi lahir menjadi, katakanlah, pembawa kegembiraan di tengah-tengah keluarganya. Tapi Iya. kali ini, dalam iman Kristiani, bayi yang lahir bukan bayi yang biasa. Iya. Ini adalah yang maha kuasa, yang berkenan datang dalam wujud manusia untuk melawat umatnya. Wah. Jadi persiapan apa saja sih yang biasanya Pak Pendeta ini lakukan Ya. dalam perayaan Natal ini? Ya, kalau saya sebagai pendeta, tentu saja mempersiapkan ibadah. Ya. Iya. Kak Marta, terutama biasanya sebagai pendeta, kita seringkali menjadi pembicara dalam ibadah Natal atau berbagian dalam ibadah Natal. Iya. Entah berbagian dalam berbagi pesan Natal, ya, dalam khotbah, perenungan, ataupun juga pesan-pesan yang sifatnya narasi Natal di dalam Malam Kudus, ataupun juga doa-doa istimewa. Iya. Ya, nah itu yang saya persiapkan sebagai pendeta. Memang nggak unik, karena kita Natal itu cukup sibuk ya. Iya, betul sih. Kita sangat concern dengan jemaat, warga gereja, begitu. Namun demikian, di tengah hiruk pikuk kesibukan Natal, saya berusaha tidak kehilangan momen Bersama dengan keluarga bersama terkasih. keluarga, maupun juga momen menikmati Natal itu sendiri. Iya. Karena jikalau kita fokus di kesibukannya, bisa jadi lupa itu, Kak Marta. Bener sih. Lupa kita menikmati hari yang penting itu. Iya. Sama seperti ketika ada resepsi, ya, resepsi pernikahan, katakanlah begitu. Iya. Sebagian orang mungkin kurang menikmati momennya, tapi sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, persiapkan makanannya, tendanya, sampai lupa menikmati momennya. Saya berusaha tidak melupakan. Yang paling penting dari Natal itu adalah saya sendiri sebagai seorang Kristiani, sebagai pendeta, menyambut hadirnya Sang Juru Selamat di dunia ini dan melihat bahwa kehidupan bagaimanapun sulitnya, tantangannya banyak, ada pengharapan pertolongan Tuhan. Dia yang jauh sudah menjadi dekat, sehingga saya tahu bahwa saya pribadi tidak sendiri. Tuhan menyertai saya. Nah, kalau kemarin itu kan di tanggal 22 kita sudah melaksanakan yang namanya Advent, ibadah Advent ya. Ya, Nah, Advent. kalau boleh tahu apa makna dari masing-masing Advent ini, Pak Pendeta? Ya, Advent sendiri sebenarnya ada 4 poin ya, Marta. Ada Advent 1, Advent 2, dan juga Advent yang ketiga. Dan masing-masing lilin itu punya makna loh, Marta. Wah, Masing-masing lilin itu punya makna. Tapi kita pelan-pelan ya menuju ke sana ya. iya betul. Nah, Advent sendiri sebenarnya berarti kedatangan. Kedatangan Oke. siapa? Kedatangan Sang Juru Selamat tadi. Wah, Jadi kita menyambut kedatangan. Nah, dalam kalender gereja start dari before Christmas, sebelum Natal, Iya, yakni betul. Advent gitu. Jadi kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Dia dalam
perayaannya, macam-macam ekspresinya. Ada orang berekspresi dengan merenung, ya, melihat ke dalam, bahkan ada yang sampai berpuasa dan lain sebagainya. Ada juga yang lebih praktis, yakni mempersiapkan hal-hal yang terkait Natal, barangkali dekorasi, memasang pohon Natal, ya, pohon cemara dengan hiasi lampu yang kerlap-kerlip, mempersiapkan hidangan-hidangan Natal. Ya, kita kan semua tahu lah, teman-teman yang Kristen, para Diana Pura Lovers yang Kristen pasti tahu bahwa masing-masing kita yang Kristen itu menyiapkan hal-hal semacam itu. Ya, ada dekorasi, ada hidangan Natal, snack Natal, ya, kue-kue kering, kue-kue gitu kering ya. dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi pemaknaan Natal bagi kita. Nah, namun yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita melihat arti khusus dalam setiap tahapan-tahapan Advent. Ya. Dari yang pertama sampai dengan yang keempat. Yang pertama itu lilin itu bernama hope atau harapan. Lilin pertama artinya harapan. Hope, harapan. Ya, harapan bahwa dunia yang gelap ini yang penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, ketidakharmonisan, ada harapan akan pemulihan. Artinya kita bisa memandang masa depan. Kita tidak pesimis. Natal mengajarkan kita tidak pesimis memandang kehidupan. Bahwa di tengah kegelapan ada secercah cahaya. Ya kan, terus semakin bersinar terang, semakin menyata dan semakin mempengaruhi situasi sekeliling kita. Lilin yang kedua adalah peace, damai. Wah. Pengharapan kemudian damai. Ya. Damai yang sejati datang dari Tuhan. Ya, damai yang sejati tidak bisa datang dari narkoba. Narkoba itu membunuhmu. So don't try it. Ya, jangan mencoba narkoba. Sekalipun dibujuk, sekalipun dibayar, don't do it. Jangan pernah mencoba. Jangan pernah mencoba. Damai yang sejati datang dari Tuhan. Mengapa? Karena dari Tuhan datang keharmonisan. Harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan diri sendiri, harmonis dengan sesama, harmonis dengan lingkungan. Itu. Sehingga kita bisa menikmati damai yang penuh itu. Walaupun kita semua tahu tidak ada kehidupan yang sepi konflik. Zero konflik di dunia ini. Nggak ada sih ya. Tetapi kalau kita memulai mendasari hidup kita secara rohani, ya, hubungan dengan Tuhan kita pererat, perdekat, hubungan dengan sesama kita redam konfliknya, berdamai dengan siapapun, diri sendiri kita terima diri kita, ya, terima diri kita, jangan membenci diri, terima diri kita, kemudian bawa damai itu kepada lingkungan kita, ya. Lingkungan yang ya asri, bersih, sehat. Itu kita nyatakan bersama-sama. Walaupun sulit ya. Ya, tapi kan langkah pertama penting. Dan langkah-langkah berikutnya akan menjadi semakin indah. Yang paling sukar langkah pertama. Langkah berikutnya mengalir, yang penting konsisten. Iya, betul. Lilin ketiga, Advent ketiga adalah joy, sukacita. Kenapa sukacita? Karena sumber kegembiraan terutama dari Tuhan loh. Serius. Iya. Tuhan itu jangan dikira pribadi yang dingin gitu ya. Seperti ya orang-orang yang sok cool lah. Kayak kulkas. Iya. Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti orang-orang yang sok cool. Tuhan itu sumbernya kegembiraan, damai sejahtera. Kegembiraan yang benar tentu saja. Iya. Kegembiraan karena syukur. Nah, bagaimana kita menikmati kegembiraan, sukacita dari Tuhan? Banyak-banyak bersyukur. Syukuri setiap hal kecil dalam hidup. Segala nikmat yang kecil, syukuri. Bisa sarapan dengan telur dadar, telur ceplok, syukuri. Bisa berkendara sekalipun motor lawas, umurnya 20 tahun, syukuri. Sebaya ya motor dengan saya ini gitu. Iya. Syukuri. Iya. Bisa kuliah, syukuri. Ya. Punya wajah pas-pasan, syukuri. Iya, betul. Ya. Tidak usah membandingkan diri dengan orang lain. Iya, karena sukacita itu kita sendiri yang mengatur ya. Mengatur dan merasakannya. Tergantung syukur kita. Kadar sukacita kita, kegembiraan kita itu tergantung kepada seberapa besar hati kita bersyukur. Bersyukur, ya. Makin besar syukur kita, makin besar kegembiraan itu. Ayo, siapa yang mau sungguh-sungguh gembira? Bersyukurlah. Yang terakhir, love. Advent keempat, cinta kasih. Ya, love. Iya. Mengapa cinta kasih? Tuhan itu sumbernya cinta kasih. Biasanya anak muda kan lagi naksir-naksiran gitu ya. Wajar. Betul. Itu wajar-wajar saja. Itu menandakan kita makhluk cinta. Oh, oke. Tapi jangan budak hanyut cinta. dalam
Patah hati yang berkepanjangan. Orang yang berani mencintai seseorang mesti berani ditolak. Iya, betul. Mesti berani juga dikecewakan. Iya, iya. Yang penting adalah bagaimana saat kita ditolak, dikecewakan, kita tidak terpuruk. Benar. Itu yang penting. Bagaimana caranya? Milikilah banyak sumber kegembiraan. Tidak hanya dia. Kalau kita menjadikan kekasih atau pacar kita satu-satunya sumber harapan, sumber Benar. damai, sumber sukacita, sumber merasa dicinta, wah Iya. itu berat sekali. Susah Jangan sih nih, itu. jangan jadikan kekasih kita seperti Tuhan. No. Jadikan dia teman ngobrol kita, teman berbagi, teman saling memotivasi. Yes. Karena nobody is perfect ya. Nobody is perfect, including us, Iya, benar. including me. Only God is perfect. Kalau mau sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan, dalam damai, dalam sukacita, dalam cinta kasih, merasa dicinta, Iya. harus dekat dengan Tuhan. Oke. Tapi saya kan banyak kurangnya. Jelas, semua orang banyak kurangnya. Justru Iya. Tuhan datang ke dunia mencari orang yang berdosa. Itu Betul. kutipan dalam Alkitab. Ya. Teman-teman Kristen pasti tahu. Artinya apa sih? Sejelek apapun kita menurut diri kita sendiri, atau menurut orang lain, Tuhan sayang kepadamu. God loves you. Iya. Tuhan mengasihimu, dan Tuhan bersedia membantumu berubah jadi pribadi yang lebih baik. Wah, makna Natal itu sangat dalam dan Yes. juga banyak banget ya Pak Pendeta ya. Ya, banyak Dari itu harapan, Ya. damai, sukacita, dan juga cinta cinta. kasih. Yes. Wah, jadi memang Natal ini sebagai wujud kita untuk mengingat kembali bagaimana damai itu harus ada selalu dalam diri kita. Yes. Sukacita, pengharapan itu selalu Yes. ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan juga cinta itu juga harus kita miliki dalam kita melakukan kehidupan kita. Yes. Jadi ini sebagai rema pengingat kita Ya. untuk selalu mengasihi Mhm. terhadap sesama maupun terhadap Tuhan yang pertama ya. Yes. Dan wujud cinta kita juga kita bisa lakukan dengan sesama terlebih dahulu. Ya. Kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Yes. Itu nggak bisa dipisah. Iya. Orang yang mengaku beribadah harus mengasihi sesamanya. Ya. Ibadah itu kan puncak ekspresi cinta. Iya. Ya. Ibadah kita tidak akan sungguh-sungguh berarti, tidak akan bermakna di hati kita, tidak memuliakan Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam cinta kasih satu dengan yang lain. Makanya jangan konflik yang kita pelihara, tapi damai kita pelihara, cinta kasih kita pelihara, kita wujudkan. Konflik sih bisa mungkin kita selesaikan lah. Ya. Sebelum ayam berkokok ya? Sebelum matahari terbenam. Oh salah. Ya, ada sebuah ayat dalam Alkitab yang berkata begini. Jangan sampai amarahmu belum padam sampai matahari terbenam. Artinya gini, sebelum hari berganti, usahakan segala persoalan yang bisa diselesaikan kita selesaikan. Terutama masalah hati yang marah, hati Iya. yang kecewa, ya, hati yang pahit gitu. Karena Tuhan sendiri tidak berkenan supaya kita hidup dalam kepahitan. Tuhan itu loh para pendengar, Dianapura Lovers, pribadi yang maha baik, tidak ada kejahatan dalam dirinya, dan niat Tuhan selalu supaya kita mengalami kebaikan darinya. Tapi ingat, kita manusia, makhluk yang diberi kecerdasan, Tuhan ingin kita aktif. Usahakan cinta kasih, usahakan damai, Tuhan akan berkarya melalui kita, Iya. di antara kita, dan di dalam kita. Wah. Ya. Jadi emang bener banget karena emang damai itu kuncinya pada diri kita sendiri. Yes. Bagaimana kita melepaskan pengampunan terhadap orang lain, bagaimana kita hidup berdamai dengan orang lain. Ibaratnya kita itu harus meneladani apa yang telah Tuhan ajarkan dalam diri kita. Yes, Dan Tuhan inspirasi kita. iya betul. Oke. Dan Natal itu sendiri juga tentunya sangat luas maknanya. Ya. Dan kalau kita memikirkannya itu bakal terbatas pastinya ya. Yes, itu sebabnya hal-hal yang terkait nilai-nilai luhur yang bersumber dari kitab suci, dari Tuhan, bisa kita mengerti ketika kita mempraktekannya lebih jauh. Oke. Pengertian kita akan terbatas kalau kita hanya berteori, Kak Marta. Iya. Praktekanlah. Makanya firman Tuhan berkata, jangan hanya menjadi pendengar saja, jadilah pelaku sabda Tuhan. Nah, itu. Berat juga ya Pak Pendeta ya. Pelaku soalnya jadi mau nggak mau kan kita jadi trend centernya. Iya, betul. Tapi ingat, Tuhan tidak meninggalkan kita. Orang yang melakukan kehendaknya, Tuhan tolong kok.
Makanya pastikan hidup kita itu berjalan dalam kehendak-Nya. Wah, kalau Kalau gitu Pak Pendeta, mungkin ada pesan Natalkah yang ingin Ya. disampaikan buat Denapura lovers semuanya? Ya, untuk para pendengar semua, para Dinapura lovers, pada kesempatan yang baik ini di bulan Desember, di mana saudara-saudara Kristiani, termasuk saya, Iya. merayakan Natal. Saya sendiri sebagai seorang pendeta memiliki pesan kepada para Dinapura lovers. Ya, ingat, sesulit apapun hidupmu, tantangan hidupmu saat ini, masa-masa perkuliahanmu, Tuhan ada untuk memberi pertolongan. Yang penting hatimu terbuka untuk ditolong, dan kalian mau mencari pertolongan, Tuhan pasti nyatakan kuasanya. Karena Tuhan itu menciptakan kita dengan kecerdasan. Tuhan bekerja melalui kita. Iya. Jangan pasif seolah-olah pertolongan datang seperti buah mangga yang jatuh begitu saja. Pertolongan datang sembari kita mengerjakan tanggung jawab kita. Oke. Berikutnya adalah Natal bicara kesederhanaan. Tuhan sendiri yang bertahta di sorga itu dengan segala kemuliaan, kegemerlapan, sorga berkenan datang ke dunia. Yang kami rayakan dalam iman Kristiani sebagai Tuhan menjadi manusia atau mengenakan tubuh manusia di malam Natal sebagai peringatannya. Nah, apa sih makna umumnya untuk kita semua? Tuhan itu tidak menolak kesederhanaan. Iya, betul. Jangan merasa kecil hati kalau hidupmu kurang mewah, kalau kendaraanmu kurang baru, kalau rumahmu kurang mentereng, fasilitasmu kurang canggih. Jangan kecil hati, syukuri setiap apa yang kamu punya. Ya, karena nilai dari sesuatu itu berasal dari hati yang bersyukur. Semakin banyak kalian bersyukur, makin pandai kalian bersyukur, makin bermakna hidupmu, dan semakin produktif kalian jadinya. Demikian pesan dari saya. Tuhan Wah. memberkati. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas pesan Natal yang disampaikan. Dan Kak Marta juga ingin mengucapkan selamat Natal buat kalian semua dan selamat menyongsong tahun baru ya. Yes, selamat menyongsong tahun baru juga. Semoga di tahun yang baru kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa merefleksi diri kalian, mengambil ya saat teduh sejenak mungkin ya. Ya, waktu hening lah. Iya, waktu hening untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian lakukan selama setahun ini. Dan tentunya ke depannya semoga kalian bisa mencapai goals-goals yang baru. Dan akhir kata Kak Marta yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta sudah Sama-sama, hadir Kak ke Marta. studio kita. Dan gak kerasa banget kita sudah berada di penghujung akhir acara kita pada hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kita. Dan bye-bye. Bye-bye.